Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah, kembali lagi belajar dengan Ustazah Feby. Hari ini kita belajar tentang cerita fiksi. Nah, apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau khayalan pengarang. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang ketiga, mengandung pesan moral atau nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, disajikan dalam alur cerita. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita fiksi. Cerita rakyat. Nah, cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa. Contohnya ada cerita jenaka, fabel, sage, mita, dan legenda. Selanjutnya novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hinata. Selanjutnya cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contohnya cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Selanjutnya kita bahas tentang cerita jenaka. Nah, cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya Sigabayan, Pak Pandir, Pak Belalang, dan Pak Lebay Malang. Nah, ini contohnya. Kita masuk ke mite. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya Nyi Roro Kidul, Putri Tunjung Bui, dan Putri dari Bambu. Ini contohnya ya. Selanjutnya kita bahas tentang fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya kancil dengan buaya, kelinci dan kura-kura, burung bangau. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya kita bahas tentang legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, Roro Jonggrang, Situ Bagendit, dan Maling Kundang. Nah, ini contohnya. Kita masuk ke sage. Sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya Calon Arang, Si Pitung, dan Lutung Kasarung. Seperti ini contohnya. Nah, tokoh cerita fiksi. Tokoh cerita ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh selanjutnya adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Ada lagi peran tokoh dalam cerita fiksi. Ada protagonis, ada antagonis. Protagonis yaitu tokoh yang memiliki sikap atau karakter baik. Biasanya tokoh ini menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh yang memiliki sikap atau karakter jahat.
Tokoh ini juga termasuk tokoh utama. Setelah tokoh protagonis, tugas tokoh ini adalah menentang tokoh protagonis. Nah, dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih, tokoh yang protagonis adalah bawang putih, sedangkan bawang merah yaitu tokoh antagonisnya. Semangat belajar anak-anakku. Alhamdulillah, pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ustazah Feti pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.